Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Hairatunisa dengan NIM C1C023069. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi 2, yaitu Ibu Sriningsih, SE, ME. Adapun di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang probabilitas. Probabilitas ini sering sekali didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan dari terjadinya suatu peristiwa. Nah, probabilitas ini sebenarnya apa sih? Ini merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang acak, di mana derajat kepastian untuk terjadinya suatu peristiwa itu diukur dengan angka pecahan mulai dari 0 sampai antara 0 sampai 1. Nah, untuk mendapatkan probabilitas tadi, kita bisa menggunakan rumus P, probabilitas sama dengan N per H, atau sama dengan kejadian yang diinginkan per hanya itu total ruang sampel. Setelah kita menggunakan rumus ini, maka nanti akan mendapatkan angka pecahan antara 0 sampai 1. Nah, di sini ada gambar. Bisa kita lihat, kalau dia di 0, artinya peluang untuk muncul itu mustahil. Nah, kalau dia di 1, peluang untuk muncul itu sangat pasti. Nah, bagaimana kalau di 0,5 event chance-nya? Berarti peluang untuk muncul itu bisa terjadi, ada peluang bisa terjadi, dia bisa tidak terjadi atau muncul. Nah, kalau yang 0,25 ini berarti dia cenderung berpeluang tidak muncul. Nah, kalau ini 0,75 dia berarti cenderung berpeluang untuk muncul. Next. Nah, kita pahami dulu nih terminologinya. Ada yang namanya eksperimen, outcome, sample space, dan event. Nah, eksperimen ini merupakan setiap percobaan untuk melihat peluang kerja. Lalu ada outcome. Outcome ini hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Nah, sample space ini apa? Sample space ini merupakan himpunan dari seluruh kemungkinan outcome pada suatu probability eksperimen. Nah, event itu merupakan sekumpulan eksperimen tadi. Lanjut lagi. Ada 3 pendekatan untuk kita melihat peluang. Pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini merupakan eksperimen sederhana atau dia mudah dilihat, di mana ini digunakan ketika setiap outcome pada sampel space itu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Contohnya, kita ingin bereksperimen untuk pelemparan sebuah dadu. Lalu, dadu itu kan ada 6 sisi. 6 sisi dan kemungkinan muncul angka dadunya pasti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya ruang sampelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada soal nih. Pelemparan sebuah dadu 6 sisi dan mendapatkan angka lebih kecil dari 5. Kalau angka lebih kecil dari 5, itu berarti 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka bisa kita pakai rumus tadi. Probabilitas dari event A itu sama dengan yang diinginkan. Tadi kan N per H, N-nya kejadian yang diinginkan. Kejadian yang diinginkan itu ada, di sini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 per total sampelnya. Ini tadi ada 6. Berarti 4 per 6 dapatlah hasilnya 0,667. Nah, yang kedua ada tentang pendekatan frekuensi relatif atau empiris. Nah, pendekatan ini didasarkan pada observasi dari probability experiments. Nah, contohnya gini. Penelitian yang dilakukan terhadap 50 mahasiswa terhadap nilai mata kuliah statistik. Nah, berapakah besarnya peluang mahasiswa mendapatkan nilai 70? Kita lihat tabel. Di sini ada tabel nilai dan frekuensi mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Seperti ini, ada nilai 40 sampai 90, ini frekuensinya. Yang diminta apa ini? Nah, yang diminta adalah peluang mahasiswa mendapatkan nilai 70. Kita lihat di sini, ada 70. Nah, berarti probabilitas 70 itu kita pakai tadi rumus tadi N per H. N-nya kejadian yang diinginkan, yang dimana ada 15 mahasiswa, yang mendapatkan nilai 70. Tadi karena diminta peluang mahasiswa mendapatkan nilai 70, berarti kita ambil yang ini saja. 15 per total seluruh sampel. Seluruh sampel ini seluruh yang ada di sini. Nih, seluruh
frekuensi ini kan adanya total 50. Nah, barulah 15/50, maka dapat hasilnya 0,3. Nah, untuk pendekatan yang terakhir ada namanya pendekatan subjektif. Ini didasarkan pada intuisi, educated guesses, dan estimasi. Contoh, seorang dokter memberikan estimasi keberhasilan dari proses operasi yang ditanganinya sebesar 90%. Lalu ada contoh kedua, seorang mahasiswa merasa yakin bahwa peluangnya untuk lulus di mata kuliah statistika adalah 80%. Jadi dia didasarkan intuisi, educated guesses, dan estimasi. Sekarang kita pelajari tentang ruang sampel. Seperti yang kita pernah singgung tadi. Nah, ruang sampel itu seluruh himpunan atau semua kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, kita coba di koin ya. Pertama ada percobaan melempar 3 koin. Dia ada uang logam, berarti ada uang logam 1, uang logam 2, dan uang logam 3. Kini kita percobaannya melempar 3 koin. Yang dimana kemungkinan hasilnya itu AAA, AGA, sampai GGG. Nah, hasil kemungkinan inilah seluruhnya, seluruh kemungkinan itu yang akan terjadi ini, itulah yang disebut dengan ruang sampel. Nah, bagaimana dengan percobaan melempar 2 dadu? Nah, kalau dadu, kita melemparkan 2 dadu. Satu dadu itu kan ada 6 sisi, ada angka 1 sampai 6. Yang berarti kalau 2 dadu, angka 1 sampai 6-nya juga ada 2 nih. Ini berarti dadu pertama, yang ininya dadu kedua. Nah, ini dadu kedua. Nah, untuk ruang sampelnya ini tuh bisa kita dapat dari 1,1 sampai 6,6. Lalu bagaimana kalau dia percobaan melempar 1 koin dan 1 dadu? Kalau percobaan melempar 1 koin dan 1 dadu, nih kita bisa pakai nih. Ini dadu karena dia memiliki 6 sisi, dilempar bersamaan dengan koin. Nah, bersamaan dengan koin, ini ada angka sama gambar, maka dapatlah ruang sampelnya ada 12. Nah, untuk mengetahui berapanya itu sebenarnya ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti kayak percobaan melempar 3 koin. Koin ini ada berapa sisi? Koin ini ada 2 sisi. 2 sisi. Jika dia ingin melempar 3 koin, berarti kita pangkatkan aja. 2 dipangkat 3. 2 pangkat 3 berarti dia 8. Nah, berarti ada ruang sampelnya 8. Nah, kalau untuk dadu, sama seperti koin tadi. Koin ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Yang dilempar ada berapa? Yang dilempar ada 2. Maka 6 pangkat 2. Dapatlah hasilnya ini 36 ruang sampel. Nah, kalau untuk gabungan, ini kita bisa kalikan saja. Dadu ada, ini satu dadu ada 6 sisi. Dikalikan, satu koin ada 2 sisi, berarti 6 kali 2, yaitu 12 ruang sampel. Masuk ke peluang suatu kejadian. Peluang atau probabilitas dari suatu kejadian A dinyatakan sebagai probabilitas A. Peluang suatu kejadian ini harus dinyatakan secara persen. Ya, berarti kalau misalnya 0,67, berarti dia 67%. Nah, untuk rumusnya itu adalah probabilitas A sama dengan N per M. Biar mudah ingatnya, Nana per Mama. Nah, N ini merupakan peristiwa A yang terjadi, dan M ini jumlah semua peristiwa. Nah, contohnya gini. Kita tadi 3 buah uang logam dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya 1 angka 2 gambar. Kalau 1 angka 2 gambar, berarti nih, ini tadi ada seperti foto yang kita bahas, 1 angka dan 2 gambar. Berarti ada 1 AGG, GAG, dan GGA. Berarti ada 3 peristiwa yang terjadi. Nah, masukkanlah ke rumusnya. Probabilitas A sama dengan N-nya tadi ini peristiwa yang terjadi itu ada 3. 3 per keseluruhan peristiwa itu ada 8. Berarti 3 bagi 8 sama dengan probabilitas A itu 0,375. Artinya kalau dinyatakan secara persen dia berarti 37,5%. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi probabilitas. Mohon maaf apabila ada kata yang rumit dipahami dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.